Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Masih dari taman. Gua ingin ngobrol ringan ya. Ini cukup banyak juga yang komen. Terima kasih sebelumnya, yaitu tentang Benjamin Sesko. Wah, nggak tahu nih cara bacanya gimana ya. Benjamin Sesko, pemain muda berusia 19 tahun dari Red Bull Salzburg ini cukup banyak dibahas di sosial media, di Twitter ya kan, di komen di Football United juga banyak. Bagaimana pendapat gua tentang pemain ini ya, ringan amatiran ala gua. Ya, gua juga menyaksikan beberapa cuplikan pertandingan yang dilakoni oleh Benjamin Sesko. Salah satunya adalah pertandingan uji coba pastinya menghadapi Liverpool, di mana Red Bull Salzburg ini menang 1-0 dan golnya, satu-satunya gol itu diciptakan oleh Benjamin Sesko. Benjamin Sesko ya berusia 19 tahun, dan kalau gua lihat ya cukup bagus ya, artinya dari sisi postur ya, 192 ini cukup tinggi. Langsung aja nih gua di SofaScore gua bandingkan atributnya dengan Anthony Martial, karena kan ujung tombak sekarang ini Anthony Martial. Kalau dia jadi backup dari Anthony Martial bagaimana? Ini gue bandingkan, perbedaannya cukup mencolok ya. Anthony Martial ini masih lebih bagus di atribut-atributnya kecuali defensif. Ini Benjamin Sesko dinilai oleh SofaScore masih lebih unggul daripada Anthony Martial. Sekali lagi ya, walaupun gue pakai SofaScore, tapi ya gue juga menyaksikan pertandingannya. Tapi tentu saja itu akan subjektif kalau kita memberikan pendapat dari melihat pertandingan begitu ya. Oleh karena itulah gue berusaha untuk mencari ya data yang gue ambil dari SofaScore. Yang menarik adalah Benjamin Sesko ini gue juga bandingkan dengan Julian Alvarez, pemain muda yang tentu saja sekarang memperkuat Manchester City dari River Plate. Pemain muda potensial juga, sama-sama berposisi penyerang. Nah, di sini SofaScore memperlihatkan betul perbedaan ya di antara keduanya. Ini menurut gue cukup mencolok dari sisi attacking, technical, tactical, defensif, dan juga kreativitas. Ini Julian Alvarez jauh di atas Benjamin Sesko. Masih dari SofaScore dinilai strength-nya sebenarnya tidak begitu menonjol ya, tapi weakness-nya ini ada di ground duels dan juga di passing. Walaupun ketika menghadapi Liverpool kemarin gue ngeliat memang dia aksi individunya cukup bagus, pun juga kerjasama dengan beberapa pemain di Salzburg ini juga terjalin dengan cukup baik dan juga cukup cepat ya, termasuk juga proses gol dari Red Bull Salzburg. Ini adalah heatmaps musim lalu, bisa dilihat dia scattered ya, artinya menyebar dengan lebih banyak terkonsentrasi itu di daerah kotak penalti, memang karena dia sebagai seorang penyerang ya, penyerang depan. Nah, yang menarik juga dari statistiknya adalah bagaimana big chances yang tersia-sia ini cukup banyak ya, 14. Sementara golnya ada di angka 5. Shot per game-nya hampir 2 setiap pertandingan, yaitu 1,9. Dan selain itu gue juga melihat berapa sih harga Benjamin Sesko menurut Transfermarkt. Ini dipatok di angka 10 juta. Pemain muda asal Slovenia ini ya, yang berposisi sebagai center forward. Strength-nya ini gue ambil dari salah satu website ya. Pace-nya very strong, finishing very strong, instinct very strong, off the ball, pergerakan tanpa bola very strong, heading juga very strong, tentu saja dengan postur 192 ya. Link up play juga very strong, atletisme juga very strong, teknik strong, ball control juga strong. Jadi memang kalau menurut gua menilai Benjamin Sesko ini dengan usia 19 tahun seorang pemain yang sangat berpotensi menurut gue ya. Memang masih banyak kekurangan di sana dan di sini, tapi kalau melihat dari usia masih 19 tahun tentu saja dalam tanda kutip wajar, karena memang belum usia jadi, masih usia yang bisa dipoles lagi, bisa dikembangkan lagi. Pemain-pemain tipe seperti ini menurut gue ya, ringan amatiran ini butuh menit bermain yang banyak, yang tinggi, sehingga kalau dia lebih banyak diparkir di bangku cadangan hanya sebagai pemain ban serep, katakanlah demikian ya, tentu saja perkembangannya ini tidak bisa cepat, tidak bisa maksimal. Sekali lagi ini analisa gua ringan amatiran. Nah,
Yang menarik untuk pemain seperti itu ya, 19 tahun belum jadi ya kan, butuh menit bermain yang banyak di Manchester United ini kan. Kalau melihat sekarang ada Anthony Martial dan kita masih belum tahu ya bagaimana perkembangan dengan seorang Cristiano Ronaldo. Sepertinya sih agak sulit dia kalau bisa mendapatkan menit bermain yang cukup banyak di Manchester United. Nah, kalau dia harus mendapatkan menit bermain yang banyak, menurut gua ya dengan peminjaman. Tapi berapa harganya, sehingga ketika kita mendatangkan dengan harga tertentu, dipinjamkan itu menjadi salah satu opsi yang masuk akal. Nah, kalau gue lihat ya di beberapa berita dikabarkan harga dari Benjamin Sesko ini senilai 55 juta pounds. Kalau euro mungkin bisa jadi 60 juta lebih ya. Nah, dari situ maka gue berpendapat ya ini terlalu tinggi harganya untuk seorang pemain muda yang belum jadi, yang mungkin untuk mendapatkan menit bermain yang banyak harus kita pinjamkan. Kita mengeluarkan 60 juta lalu kita pinjamkan, menurut gue ini terlalu tinggi. Dan yang menarik adalah berapa sih harga dari Julian Alvarez. Ternyata Julian Alvarez ini ketika didatangkan oleh Manchester City, kabarnya kalau gua salah tolong dikoreksi, harganya sekitar 15 jutaan lah, atau ya antara 15 sampai 20 juta. Artinya jauh di bawah harga dari Benjamin Sesko itu sendiri. Dan ya bagi seorang Julian Alvarez juga masih belum jelas ini bagaimana nasibnya dia musim depan, apakah akan dipinjamkan atau tidak ya. Ini masih opsi. Tapi menurut gua sih untuk pemain seperti Julian Alvarez, Benjamin Sesko, ya mereka harus punya menit bermain yang banyak. Apakah itu di timnya saat ini Manchester City ataupun Red Bull Salzburg, ataupun kalau dia jadi memang dia ambil oleh Manchester United, ataupun juga di tim lain, di kompetisi yang lain. Karena sekali lagi mereka bisa lebih berkembang kalau menurut gua, sekali lagi ya, ringan amatiran ini kalau mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi yang cukup tinggi. Dan kesimpulan gua bagi Benjamin Sesko ini bagaimana pemain muda potensial, bertalenta, tapi kalau dengan harga seperti itu menurut gua terlalu tinggi ya. Market value-nya dari Transfermarkt harganya 10 juta. Jadi menurut gua sih maksimal kalau seandainya mau didatangkan oleh Manchester United ya mungkin di angka 20 juta, tidak lebih dari itu. Kalau seandainya lebih dari itu bagaimana ya, menurut gua ya sudah diurungkan dulu ya. Masih banyak pemain lain, lebih baik kita mengembangkan lagi pemain akademi di posisi yang sama ya, atau kita men-scout pemain lain yang mungkin punya potensi yang lebih tinggi ataupun sama katakanlah, tapi harganya tidak semahal itu sih menurut gue ya. Karena sekali lagi kalau kita mendatangkan pemain 19 tahun harga 55-60 juta itu mungkin menurut gue ringan amatiran ya, tidak jauh bedanya apa yang telah kita lakukan selama 8 tahun 9 tahun belakangan ini. Terlalu banyak resiko yang akan kita ambil dari pemain tersebut ya, karena ya oke, secara teknis dia mungkin punya talenta, bisa berkembang, tapi yang satu hal yang kita tidak bisa singkirkan juga adalah faktor-faktor psikis non teknis. Karena ketika pemain datang ke Manchester United ini akan jadi sorotan, apalagi dengan harga tinggi pemain muda. Nah, ini juga sangat rawan, sangat riskan ya. Jadi menurut gua sih terlalu banyak resiko, harga terlalu tinggi, bertalenta memang betul, tapi menurut gua sih kalau iya atau tidak, pilihannya iya atau tidak ya, menurut gua ringan amatiran sih tidak ya, masih banyak pemain lain. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Gua tahu banyak pendapat ya, dan menurut gua sih tidak ada benar, tidak ada salah, karena masing-masing juga pastinya punya punya dasar sendiri-sendiri, punya pendapat masing-masing. Oleh karena itulah gue ingin tahu nih bagaimana pendapat teman-teman tentang Benjamin Sesko dari ulasan yang gue sudah bikin tadi, ataupun mungkin ada informasi yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.